Bismillah. Bisa dimulai teteh? Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asal muslimin wal muslimat, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Gimana kabar antum semua, sehat? Jelas sehat. Gajian aman? Belum, enggak usah kenceng-kenceng gitu juga kali. Biasa aja, soalnya di Cilegon juga sama belum katanya. Tanggal 4 ya Pak Ji ya? Tanggal 4 ya Pak gajian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dialah Allah yang memberikan semua apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dia Allah zat yang paling berhak untuk kita ibadahi. Sebab itu ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang membahagiakan diri kita. Karena orang yang tak pandai bersyukur adalah orang yang pasti disengsarakan kehidupannya di dunia ini. Termasuk teman-teman duduk bermajlis ilmu, semoga ini bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan hidup kita bukan hanya untuk memastikan kita kenyang, tetapi tujuan hidup kita adalah memastikan agar semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, pada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang sikoh dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk yang ada di sini adalah orang-orang yang diaku oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Qila ya Rasulullah, faman ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Semua umatku, kata Rasulullah, akan memasuki surga illa man abah, kecuali orang yang enggan masuk surga. Para sahabat bingung, emang ada orang yang enggan masuk surga? Ada, kata Nabi. Siapa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Orang yang taat sama aku, dialah orang yang menginginkan surga itu. Sedangkan orang yang bermaksiat kepadaku, enggan menaati perintahku, dialah orang yang enggan masuk surga. Makanya banyak di antara kita itu ngomong cinta sama Nabi, tapi Nabi belum tentu cinta sama kita. Sebagaimana bukti kalau orang mencintai seseorang pasti akan mendatangkan pengorbanan. Bohong kalau orang yang bilang cinta nggak mendatangkan pengorbanan. Si A saja pernah cinta sama si Teteh, Teteh minta A dikasih, Teteh minta B diusahakan. Makanya dalam dunia cinta itu tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk didaki, dan tidak ada samudra yang terlalu dalam untuk diseberangi. Kalau sudah datang waktunya cinta, maka semuanya dibuat buta. Maka hati-hatilah hari ini yang kita dibahagiakan oleh orang lain. Kalau ada orang yang cinta tulus kepada kita, jangan sia-siakan. Apalagi Teteh sering menyanyiakan laki-laki soleh, misalkan suaminya. Kalau laki-laki
bilang cinta, bilang sayang dalam hidup rumah tangga sampai bercucurkan air mata, itu tandanya dia begitu dalam mencintai teteh sebagai wanita. Kalau perempuan nangis biasa, wong bahasanya juga selalu dengan air mata. Gaji lambat datang nangis, kuota habis lagi seru-serunya main game nangis. Ngomongin main game di Cilegon, kayaknya teman-teman Sabil katanya masih ada yang banyak main game. Kalau di sini mah nggak ada ya, nggak ada satu. Ada teteh yang masih main game, kakang masih main game. Kalau masih main game tandanya belum dewasa. Karena yang main-main itu biasanya anak kecil. Anak kecil identik dengan 3 hal: suka main-main, suka nangis, suka ngadu. Ada di antara teteh yang masih nangisin cinta yang belum tentu dia miliki. Kalau masih nangis cengeng berarti masih anak kecil. Karena para sahabat itu air matanya mahal. Lihat di antara para sahabat ada namanya Samurah bin Jundub. Usianya 15 tahun, protes sama Nabi karena yang lain ikut perang, beliau nggak ikut. Ketika ditanya sama Nabi, usia kamu berapa? 15 tahun. Kata Rasulullah, yang 15 tahun belum boleh ikut. Kata Samurah bin Jundub, loh engkau ikut sertakan si fulan, kenapa engkau tidak ikut sertakan aku ya Rasulullah? Padahal aku kalau gelut, kalau berantem sama orang itu saya bisa menang. Kata Rasulullah, ta'al sini berantem. Ketika itu Samurah bin Jundub menang. Kata Rasulullah, masuk. Sahabat itu, pemuda itu teman-teman, kalau nggak ikut jihad baru nangis. Terlambat sholat subuh baru nangis. Kalau malam kebablasan nggak tahajud baru nangis. Baru itu yang disebut dengan pemuda. Yang kedua, pemuda identik dengan main-main. Anak kecil identik dengan main-main. Cilegon pernah kebanjiran. Anak lucu ditanya anak kecil, seneng banjir? Seneng Pak Ustadz. KCC-nya nggak jauh-jauh katanya. Dikira kolam renang kali Cibeber berbanjir. Seneng. Makanya orang yang sering menganggap segala sesuatunya main-main, di pengajian main-main, kerja main-main, ibadah main-main, sampai dalam hal kehidupannya semuanya serba main-main. Maaf, dia belum jadi pemuda, dia masih anak. Tinggal dicek HP-nya masing-masing masih ada gamenya atau enggak. Kalau masih ada gamenya berarti masih anak. Jangan berharap kebesaran Islam dibangun di pundaknya kalau masih main-main. Hapus, mahal. Ketawa lo nyengir, dihapus. Yang ketiga, anak kecil identik dengan sering ngadu. Cung, angkat tangan teteh yang kalau ada galau sering ngadunya di status. Air hujan. Bagi orang yang bertakwa, air hujan itu adalah keberkahan. Tapi bagi kami kaum senja, air hujan adalah waktu terbaik untuk menyembunyikan kesedihan. Waduh. Nulis status, dikit-dikit nulis status. Aku dan kamu tuh kayak bidadari, cuma memiliki 1 sayap. Gak akan terbang kecuali kita berpelukan. Waduh, lumayan. Insya Allah. Dikit-dikit ibu-ibunya yang sudah punya suami, tinggal kerja jauh, update status di WhatsApp. Jumat kembali mendatangiku dan aku kembali sendiri. Jumat ini begitu sepi, WKWK, ting bating. Terus mau dikomeni apa? Aku ada di sini, siap nemeni kamu. Kalau laki-laki datang pas waktu di pos seperti itu, coba. Kalau perempuan boleh tulis status, aku kesepian, yang care banyak, yang respect banyak. Kenapa dek, kenapa neng, kenapa teh? Coba laki-laki tulis status kayak gitu, senep. Gak ada yang open. Itu fitnahnya perempuan. Maka teteh sering usah diingatkan, teteh itu kayak bidadari. Wallah, sering ngomong sama santriwati, kalian semua itu seperti bidadari yang Allah anugerahkan 2 sayap di samping kanan dan kiri. Sayap kanannya mampu menerbangkan teteh menuju surga, namun sayap kirinya juga mampu menerbangkan seseorang itu jatuh ke dalam neraka. Siapa yang hidupnya sebagai seorang muslimah betul-betul di dalam ketaatan, maka mudah bagi dirinya untuk masuk surga.
Tapi kalau sayap kirinya yang mendominan, kemaksiatannya mendominan dalam kehidupan, jangan kaget kalau dia sering dimanfaatkan oleh syaitan. Said bin Musayyab adalah seorang ulama tabi'in yang Allah berikan ujian beliau, matanya sudah rabun di usia senjanya. Kata Said bin Musayyab, "Ma ya'isha syaitanu an say'in illa atahu min qibalin nisa." Kalau setan itu sudah putus asa ngegoda seseorang, maka setan akan menggoda manusia dalam wujud seorang wanita. Makanya wanita itu kalau tidak solehah, dia cuma dijadikan senjatanya setan. Wallah, dijadikan senjatanya setan. Kami kaum laki-laki ini siap menahan lapar. Kami kaum laki-laki ini siap menahan jeruji besi untuk mempertahankan kebenaran. Tapi kami kaum laki-laki ini lemah jika menghadapi godaan seorang wanita. Setuju Kang? Setuju kayak gitu. Ya begitulah. Makanya kalau hari ini teteh-teteh mau dijadikan prajuritnya setan, tebar aurat, tebar jeratan-jeratan buat laki-laki untuk memikat, ya silakan, itu pilihan. Tapi rugi banget jika seorang wanita tidak dijadikan hidupnya menjadi bidadari. Apalagi sudah punya suami, suaminya disakitin, pulang dibentak-bentak, dicaci maki. Kata bidadari dalam surga berbisik seperti ini, sakiti kau suamimu, itu suamimu di dunia. Kalau dia masuk surga, itu suamiku. Subhanallah, ngebela kena laki-laki ora putus asa. Insyaallah. Penting kan? Makanya jangan sakiti seorang laki-laki, apalagi laki-laki menyakiti seorang perempuan. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi kita ke konsep awal tentang masalah hati. Kalau kemarin kita banyak berbicara tentang bahwa hati seperti benteng, kata Imam Ibnu Qudamah, dan setan itu seperti musuh yang berupaya untuk masuk ke dalam benteng-benteng tersebut. Di antara benteng tersebut banyak pintu-pintu yang setan masuk ke dalamnya. Salah satu pintu terbesarnya adalah ghadab, amarah. Pintu keduanya adalah syahwat. Teteh, ciri kalau syahwat sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mengaitkan ibadah ini hanya untuk tujuannya dunia. Cirinya, sholat duha cuma tujuannya buat rezeki lancar, sholat tahajud biar hajatnya dipenuhi, sholat ini, puasa ini, semuanya dikaitkan dengan urusan-urusan dunia saja. Padahal ada yang jauh lebih mahal daripada urusan dunia, adalah urusan ukhrawi, urusan akhirat. Makanya kenapa kita dituntut untuk menjadikan obsesinya adalah akhirat. Karena kalau urusan dunia sudah Allah bagi rapih, tidak tertukar sedikit pun, rapih, tidak tertukar. Maka pembahasan kita hari ini berkaitan dengan syahwat, supaya kita tahu diri. Kenapa kadang-kadang kita meminta kepada Allah, Allah tidak kasih? Karena tidak semua yang kita minta itu baik buat kita. Tapi Allah cukupkan apa yang kita butuhkan. Tujuannya agar mempermudah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita ini konsep sederhana, konsep dunianya disederhanakan, konsep akhiratnya didahulukan, bahagia hidup kita. Bahagia hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengidentifikasi bahagia itu dengan 3. Ini kata Rasulullah, qad aflaha man aslama. 1, masuk Islam atau dia muslim. 2, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Rezeki cukup. Rezeki cukup. 3, wa qanaah. Nih, kalau kita sering tanya bahagia itu ada nggak Ustaz? Ada. Caranya seperti apa? Ini kata Rasulullah, qad aflaha man aslama. Yang paling bahagia itu orang Islam, orang Muslim. Naik tingkat jadi mukmin, naik tingkat jadi muhsin, itu paling bahagia. Walau orang kafir, andai kata dunia satu-satunya ukuran kebahagiaan, bukankah di dunia ini yang paling kaya adalah orang-orang non Muslim? Kalau dunia jadi ukuran kebahagiaan, berarti orang-orang yang hidup di kolong jembatan itu dia tidak berhak untuk tersenyum, dia tidak berhak untuk bahagia. Nyatanya enggak. Kalau dunia jadi ukuran kebahagiaan, kenapa banyak orang di puncak karir kesuksesan dia memutuskan untuk bunuh diri? Sebut beberapa artis lah, baik artis dunia ataupun artis dalam negeri, yang memutuskan hidup dengan mengkonsumsi ganja, dengan gantung diri.
Masya Allah, nih orang muslim, mukmin, muhsin mesti bahagia. Saya tanya sama Teteh di belakang nih, Teteh pasti update sosial media. Negara yang tingkat tertinggi kasus bunuh diri paling banyak di negara mana? Jepang. Bukankah Jepang dipuji dengan segala teknologinya, kemajuannya, kecerdasannya? Kenapa Jepang malah menjadi negeri yang banyak kasus bunuh dirinya? Karena mereka nggak punya iman. Kenapa nggak Suriah, Irak, Afghanistan, yang di sana negeri di mana kaum muslimin diintimidasi, muslimahnya diperkosa, laki-laki pemudanya dibunuh. Harusnya mereka depresi dengan tekanan peluru, senjata, bombardir. Tapi mengapa orang-orang Palestina masih thiqah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka punya iman. Itu bedanya. Sekarang saya tanya, ini pertanyaan ini pasti langsung dijawab sama Teteh. Negara mana yang paling tinggi tingkat operasi plastiknya? Oh, yang apa? Sarang manuk, kan? Korea. Negara yang nggak pede sama apa yang diciptakan Allah kepadanya. Masya Allah. Hidung sedikit gak mancung operasi, pipi operasi, kening operasi. Orang jadi buruk rupa bisa jadi cantik luar biasa. Makanya laki-laki akhir zaman tuh repot cari istri yang cantik. Sebab banyak KW. Ih, kamu manis banget, cabut cungure, melewat mending korban. Diambung ngebekas nih nenek. Jadi lakinya dempulnya kurang mulus kin jadi. Insyaallah repot. Makanya kalau antum ingin memperhatikan cantik tidaknya perempuan, lihatnya jangan ke wajah, lihat juga ke kaki. Takut nggak balance, wajahnya glow. Burung kepragat terus ngekek. Takutnya nggak balance, wajahnya glowing, sikile bau. Ya kan? Karena cerminannya ya Korea. Opa-opa glowing dan sebagainya, kurang modal glowing koromnya keletik misalkan nunggu. Ya Allah, tapi lihat Indonesia, lihat Sudan, negara yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, Ethiopia berkulit hitam. Mereka nggak repot dengan penampilannya. Wong sejatinya fisik cantik dan tampan itu cuma kayak casing HP. Casing. Isinya yang dicari. Isinya yang dicari. Makanya kalau hari ini kita lupa bahwa Islam adalah penyebab kita bahagia. Kata Rasulullah, ajaban di amril mu'min inna amrahu kullu khair. Orang mukmin itu menakjubkan. Kapak dia kasih, Allah kasih dia sengsara, dia sabar, baik buat dia. Dia kasih kenikmatan, dia bersyukur, baik buat dia. Terus ruginya jadi orang mukmin sebelah mana? Enggak ada. Mesti bahagia. Makanya nikmat yang hari ini kita wajib syukuri adalah adanya iman di dalam hati kita. Teteh bukan karena cantik, teteh berharga. Kakang bukan karena ganteng, karena iman. Andai kata nggak ada iman, maaf, binatang itu lebih mahal dibandingkan kita. Kita sudah bahas beberapa pertemuan kemarin. Ada kopi yang difermentasi di perut binatang namanya luwak, keluar jadi kopi yang mahal. Meskipun ada kajian fikihnya nanti nih, beda lagi. Biar para asatidah yang mengerti bab fikih yang menjelaskannya. Coba di sini kopi Kang Mustafa, misalkan gitu. Hasil fermentasi terbaik. Siapa yang mau beli? Siapa? Nggak ada. Ada nggak teteh yang ngerasa paling cantik di sini? Kemudian air liurnya ditampung, dijual. Seperti burung apa yang air liurnya mah? Walet. Iler si teteh misalkan. Memberikan aroma terkutuk. Nggak ada. Iman lah yang menjadikan kita mahal. Iman. Balhum adol, kalau bukan karena iman kita lebih sesat daripada binatang. Iman. Makanya kalau buat apa glowing, penampilan perfeksionis, kalau sudah nggak ada iman, udah faktor kebahagiaan dicoret. Kedua, rezeki yang cukup. Allah nggak mengajarkan kita untuk mencari rezeki yang banyak, karena yang banyak belum tentu cukup. Cari rezeki yang cukup. Identifikasi rezeki yang cukup apa? Ada nilai barokah di dalamnya, keberkahan. Kalau sudah berkah, insya Allah cukup. Gua pernah dialog sama seorang pekerja di salah satu pabrik chemical. Dia bilang, kok Pak Ustadz berani sih punya anak 3? Aneh sih, melur jadi kita. Ambil lagi istri Ustadz. Lah iya emang kenapa nggak ada lakinya kan gitu?
kecuali amubah lah membelah diri kan ngeri gitu. Kan ada suaminya katanya, kenapa? Saya gajinya sekian juta, saya tahu gajinya Pak Ustadz tuh ngajar di SD itu berapa. Ya Allah ya Rabb, cukup antum menghinakan Allah. Kalau antum punya anak takut masalah rizki, cukup. Allah katakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang menangguhkan rizki. Binatang melata nggak punya akal saja itu dicukupkan rezekinya sama Allah. Saya teringat betul ketika seorang sahabat itu sedang makan ikan, tiba-tiba ada seekor ikan dari seekor kucing datang mengeong-ngeong, sahabat bagi. Ikan itu nggak dimakan deh, dibawa sama sahabat tersebut sampai ke sebuah lubang, ditinggalkan ikannya, pergi kucingnya. Kemudian sahabat itu menunggu, maksudnya apa? Keluarlah dari lubang tersebut seekor ular yang matanya hancur cacat. Dia mengendus-endus dan memakan ikan tersebut. Pertanyaannya, sejak kapan kalau seekor kucing itu bisa bersahabat dengan seekor ular? Tapi kalau Allah yang memutuskan rezeki si fulan datangnya dari dia, nggak ada yang bisa menangguhkan. Kita ini hidup semuanya harus serba data, sehingga iman itu dibelakangkan. Ada tsunami dikaji dari letak geografisnya saja. Ada musibah ini diletak dikajinya menurut hitungan sebab akibatnya saja. Lama-lama orang muslim pola pikirnya kayak orang ateis. Semuanya harus rasionalis. Terus iman ditaruh di sebelah mana? Contoh, para salaf mengatakan innani la ajidu atharal ma'siyah fi dabati wa ahli. Sesungguhnya dampak buruk maksiat itu mempengaruhi keluarga, mempengaruhi hewan tunggangan. Jadi kalau para salaf naik motor kepleset, bahasa kita naik onta kepleset, beliau langsung berpikir, ih dosa apa yang saya lakukan? Datang ke istri yang biasanya smile, senyum, tabassam, tiba-tiba istri mengkerut, nggak senyum, ih dosa apa yang saya lakukan? Jangan-jangan saya di kantor terlalu lama memandangi si fulana. Itu ada atharul dzunub, ada athar maksiat. Kita sering sekali menjatuhkan kesalahan kepada orang lain tanpa sadar diri bahwa boleh jadi sebab orang itu melenceng dari kebaikan adalah kita. Itu bedanya orang mukmin ketika mengkaji. Hasibu qabla an tuhasibu. Kaji, tapi apa yang nggak nyaman nih? Entah bulanan gaji yang agak terlambat, orang tua kok tiba-tiba marah, teman nggak respect. Apapun itu yang terjadi yang tidak menjadikan kita senang, usut punya usut, semuanya sebab karena maksiat, dosa. Ini sebab utamanya. Silakan. Saya kebetulan mu'alim, seorang guru. Saya jumpai murid saya kok nggak taat sama saya nih. Dia bangkang, melotot-melotot ketika dinasihatin. Saya muhasabah diri. Apa yang saya lakukan terakhir kok murid saya sampai seperti ini? Astagfirullah, salat subuh saya telat ternyata. Masya Allah. Begitulah dalam kehidupan ini. Kalau kita belum apa-apa sering menjatuhkan kesalahan ini kepada orang lain, masalahnya nggak akan selesai. Tapi jatuhkan dulu vonis kesalahan itu kepada diri kita, agar dari diri kita lah memperbaiki masalah. Yang disebut dengan open minded. Buka dulu pikiran kita nih, supaya kita tahu cara menyelesaikannya. Begitulah para salaf mengajarkan nih. Dosa atharud dzunub. Sering sekali kita melihat kekurangan dosa seseorang dari mata kita, namun kita tidak bisa melihat dosa diri kita sendiri. Contoh, apa teteh-teteh dan kakang-kakang bisa melihat telinga tanpa batuan cermin? Tidak bisa. Kurang lebih begitulah hidup ini. Kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Antum terlalu jauh lagi, sini geser. Ukti, antum terlalu cepat-cepat, sini, santai dulu. Teteh, jangan terlalu berambisi untuk mengangkat beban terlalu besar, takut nanti sakit, sini. Butuh orang lain. Maka kalau hidup ini sudah mencukupkan diri dengan individualisme yang tinggi, maaf, Umar bin Khattab ketika ditanya satu hukum, beliau kumpulkan ashabul badr untuk membicarakan masalah ini open minded. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu rahimallah, ketika Imam Abu Hanifah jalan, tiba-tiba ada seorang anak kecil dinasihati oleh Imam Abu Hanifah. Inilah ciri daripada orang yang soleh, hatinya terbuka dan lapang untuk menerima kebenaran. Ketika Imam Abu Hanifah jalan, ada anak kecil, nak hati-hati jalannya. Apa kata anak kecil tersebut? Ya Syekh, ya Imam, yang lebih hati-hati adalah engkau. Kalau aku jatuh kedoprok paling luka, tapi kalau ulama sampai jatuh dalam berfatwa, jatuh dalam menasehati, hubbud dunya, maka engkau lebih bahaya tingkat resiko jatuhnya.
Nangis Imam Abu Hanifah. Semenjak itu ketika beliau ditanya, beliau butuh 1 bulan untuk menjawab 1 pertanyaan dari jamaah sebelum beliau kaji. Subhanallah, begitu hati-hatinya beliau. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah di Daulah Umayyah, ketika beliau dikunjungi oleh seorang pemuda, kemudian Umar bin Abdul Aziz tanya, nggak ada yang lebih tua daripada anak muda ini, kok juru bicara kok anak muda? Kata anak muda tersebut, ya Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, kalau orang diberikan kepemimpinan, diberikan kekuasaan, diberikan kesempatan hanya karena umurnya tua, maaf, ada orang yang lebih tua dibandingkan engkau ya Amirul Mukminin. Nangis Umar bin Abdul Aziz, dia ngomong kayak gitu. Bukankah orang dimuliakan karena hati dan akalnya? Nangis, nasihati saya sahabat, nasihati aku hai anak muda. Sampai sore beliau dinasihati, nangis beliau. Ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Ingat ketika anaknya Umar bin Abdul Aziz menasihati beliau, ketika salah satu di antara pamannya meninggal dunia, paman daripada anaknya ini, kemudian dikuburkan, Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Semalam suntuk, beliau nggak tidur. Pagi-pagi setelah sholat subuh beliau izin mau tidur. Anaknya bilang, ya Amirul Mukminin, bukan Abi, ya Amirul Mukminin, hendak kemana? Hendak tidur. Ya tidur, bagaimana dengan masalah urusan umat yang begitu banyak? Nanti setelah sholat zuhur baru saya selesai karena bapak ngantuk banget. Dipanggil sama anaknya, ya Amirul Mukminin, siapa yang bisa menjamin anda masih hidup di waktu zuhur nanti? Nangis beliau. Indah ketika orang selalu open hatinya untuk menerima nasihat. Makanya kalau kita melihat segala sesuatu dampak sebab akibat dalam kehidupan kita, dosa, kaidahnya apa? Agar orang taat, istri taat, perusahaan jalan, simple, ini ya dihilangkan. Kata Umar bin Abdul Aziz, mana zalal bala illa bidanbin wala rafa'ahu illa bitaubah. Tidak mungkin bala, kesulitan, kesusahan itu turun pada diri kita kecuali sebabnya 1, dosa. Dan tidak mungkin bala itu diangkat kembali oleh Allah kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah kira-kira cara pandang seorang mukmin ketika mendapatkan trouble dan problem dalam kehidupannya. Ketiga, qanaah, mampu mensyukuri yang sedikit. Ini bagian daripada sifat orang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, wal qanaatu bil qalil. Kita hari ini dapat gaji seberapapun disyukuri. Kakang, syukuri. Baidatul yaum khairu min dajajatil ghad. Telur hari ini yang kita miliki lebih baik daripada ayam panggang tapi esok hari yang belum tentu kita miliki. Syukuri yang sudah ada, qanaah. Sebab orang yang mampu mensyukuri hal-hal yang sedikit dalam kehidupannya, itu ketika diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang banyak, insya Allah dia mampu memanage nikmat tersebut. Tapi kalau yang sedikit dia tak pandai bersyukur, walau Allah hadirkan yang banyak, malah menjadi musibah dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kajian kita berkaitan dengan syahwat hari ini, saya tidak panjang lebar ingin berbagi nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama, kalau nggak salah atba tabi'in, tabi'ut tabi'in, bernama Fudail bin Iyad. Wih, saingan amat musik pun ya. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah seorang ulama yang luar biasa. Dahulunya beliau adalah orang yang ditakuti dan disegani di kabilahnya. Beliau seorang yang sangat garang, seorang yang dikenal dengan berani melakukan kekerasan, sehingga tabi'ut tabi'in bernama Fudail bin Iyad ini begitu ditakuti. Satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan beliau hidayah sehingga beliau bertaubat. Salah satu di antara asbab pertaubatan beliau adalah ketika beliau bertemu dengan kafilah dagang yang begitu takut dengan yang namanya Fudail bin Iyad. Nah, dari sini kita paham bahwa ketika Fudail bin Iyad memiliki ketakutan luar biasa, bahkan beliau menjadi seorang alim di kalangan tabi'ut tabi'in, jadi pelajaran mahal buat kita semuanya. Apa pelajaran mahalnya? Jangan pernah melihat seseorang dari kacamata masa lalunya. Sebab kalau kita hidup selalu melihat masa lalu, kita tidak akan pernah bisa menikmati indahnya kupu-kupu. Karena kita paham, di balik keelokan dan kecantikan seekor kupu-kupu, dia berasal dari urat yang menjijikan yang ditakuti oleh banyak orang. Begitulah hidup ini.
kalau dikit-dikit melihat orang masa lalu, orang backgroundnya seperti apa, orang masa lalunya, kita nggak akan mendapatkan kebaikan dari semua orang. Makanya kenapa kita dituntut untuk mampu melihat dengan detail kebaikan-kebaikan seseorang. Fudail bin Iyad, orang yang soleh ini, memberikan nasihat yang indah. Kata beliau, ada 5 tanda kesengsaraan dalam hidup. Kalau ada satu di antara 5 ini dalam hidup kita, yakin kita gak akan menemukan kata bahagia. Nah, kita akan kaji ini sedikit demi sedikit. Khamsah, 5 hal yang menjadikan orang sengsara dalam kehidupannya. Pertama, qaswatul qulub, atau kerasnya hati, atau hati yang keras. Jumudul ain, mata yang diumbar. Wa qillatul haya, rasa malu yang sedikit. Wa raghibatu fid dunya, jatuh cinta akan dunia. Dan yang terakhir, watulul amal, panjang angan-angan. Inilah 5 hal yang menjadikan kita sering tidak bahagia dalam kehidupan ini. Dan ini pembahasan berkaitan semuanya dengan syahwat. Nih, syahwat. Pertama, ketika orang diberikan kerasnya hati. Kerasnya hati. Ciri-ciri kalau orang kerasnya hati itu sulit dinasehati, sulit menerima kebenaran, selalu menganggap remeh banyak orang. Itu kalau hatinya sudah keras. Qaswatul qalbi, keras. Dan orang kalau sudah keras hati, sulit mendapatkan kebaikan dari orang lain, sulit. Makanya hati-hati, sering usah cerewet. Teteh jangan fokus memperhatikan kecantikan penampilan saja. Walau itu penting, yang jauh lebih penting adalah memperhatikan bagaimana kondisi hati kita saat ini. Jangan-jangan hati kita lagi sakit. Jangan-jangan kalau nggak diobati bisa divonis mati. Kalau sudah mati, jadi keras hatinya. Apa yang menjadikan keras hati ini? Balik lagi ke konsep awal. Dosalah yang menjadikan keras hati kita. Dosalah. Ciri-cirinya, sulit mendapatkan nasihat, menerima nasihat, mudah memandang remeh orang lain, berat untuk melakukan ketaatan, selalu mengutamakan urusan-urusan duniawi ketimbang ukhrawi. Nih, kalau hatinya sudah keras seperti ini, dan sebab utamanya adalah dosa, maka beruntung orang yang diberikan sifat latifatul qalbi, hati yang lembut. Hati yang lembut. Ciri hati yang lembut apa? Ciri hati lembut adalah hati yang dimiliki orang beriman. Cara mengidentifikasinya simple, Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini orang mukmin, hatinya lembut. Idza dzukirallah, kalau disebutkan kata Allah, wajilat qulubuhum, ay khafat, takut hatinya. Berapa kali kita diingatkan tentang Allah, kita mengeras hatinya, kita tidak ada takut. Kita lebih takut kepada manusia yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Kita lebih takut kepada pimpinan kita, kita lebih takut kepada pasangan kita, kita lebih takut kepada harapan manusia tidak memberikan. Padahal Allah katakan ciri orang beriman tuh wajilat qulubuhum, khafat, takut. Takut. Dan bukankah barometer seorang ulama itu bukan dilihat dari tumpukan bukunya, banyaknya hafalan, tapi alim ulama itu diukur dari seberapa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau alim banyak hafalannya, banyak kitabnya, tapi tidak tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan laisal ilmu ma hufidha innamal ilmu ma nafa'a. Ilmu tentang manfaat, bukan tentang apa yang dihafalkan. Imam Ibnu Mas'ud mengatakan innamal ilmu khasyatun. Ilmu itu adalah ketakutan kepada Allah. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari jahlan. Cukup orang dikatakan alim kalau besar takutnya kepada Allah,
dan cukup orang dikatakan dungu ketika dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah kuma na'udzubillah. Balik lagi. Ini pastikan hati kita ada hati yang lembut, tidak mudah tersinggung, mampu menangkap pesan kebaikan dari orang lain. Jangan mudah memvonis seseorang dengan vonis-vonis keburukan. Jangan-jangan nanti kita sebelum dimatikan diuji dengan ujian yang sama seperti orang tersebut. Ada orang tak pakai hijab dicela habis-habisan, ada orang berzina dicela orangnya tersebut. Kewajiban orang mukmin itu cuma beberapa hal buat muslim. Kalau muslim melihat muslim yang lain dia melakukan dosa, nasihati. Kalau dia melakukan perbuatan yang dianggap sebagai aib, tutup aibnya. Ini nggak ada celah, nggak ada. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang mukmin adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Kapan boleh orang mukmin menghina mukmin yang lain? Nggak ada celah. Abu Jahal punya anak namanya siapa? Ikrimah. Ketika Ikrimah sedang duduk-duduk, para sahabat ketika itu membicarakan Abu Jahal. Padahal Abu Jahal ketika itu sudah mati. Apa kata Rasulullah? La tasubbul amwat. Jangan kau cela orang yang sudah mati. Dia sudah sampai kok ke hukumannya. Kalau orang baik diberikan jaza, kalau orang buruk diberikan bala sama Allah. Sudah, karena saking menjaga hati seorang anak yang bapaknya meninggal dalam kondisi kekafiran. Ikrimah, subhanallah, Nabi begitu luar biasanya. Padahal dia orang kafir, mati dalam kondisi memusuhi Allah, tapi untuk menjaga seorang Ikrimah karena dia masih hidup, walaupun sudah mati dalam kekafiran, dialah bapaknya, dia juga punya rasa sayang, walau sayang tersebut tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Makanya Masya Allah, lihat, luar biasa. Dari kerasnya hati kita ini banyak masalah terjadi dalam hidup ini. Maka perbaikilah hati kita, minta sama Allah kelembutan hati. Akhlak saja kan perlu diminta. Kita bercermin, Allahumma hasan takhalqi fa hasin khuluqi. Akhlak saja perlu diminta, apalagi latiful hati. Minta sama Allah, ya Allah, berikan saya ini kelembutan hati, ya Allah, muqallibal qulub qallib qulubana ala ta'atik. Semoga hatiku senantiasa ditaatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati. Sebabnya dosa. Yang kedua, wajumudul aini. Mata yang sering diumbar melihat sesuatu yang diharamkan, itulah yang menjadikan hati kita juga ikut keras. Makanya kalau ingin melihat kualitas seseorang, lihatlah dari apa yang dia lihat. Kalau yang dilihat kebaikan, memandang wajah orang-orang soleh, banyak memandang Al-Quran, mengkaji ilmu, Masya Allah, matanya terjaga. Karena yang mendatangkan kemiskinan dan kekurangan itu diawali dari pandangan mata yang tidak pernah terjaga. Memperbandingkan istri sendiri dengan istri orang lain, memperbandingkan suami sendiri dengan suami orang lain, memperbandingkan gaji sendiri dengan gaji orang lain, posisi sendiri dengan posisi orang lain. Kadang tidak semua yang Allah ciptakan itu boleh kita pandang, agar kita tahu bahwa nikmatnya nanti ketika kita memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah mengatakan an-nadhru, melihat, sahmun min sihamil iblis. Ngelihat itu anak panah daripada anak panahnya iblis. Hati-hati ketika kita sering mengumbar pandangan. Kadang-kadang yang ghudul basar itu, yang raf'ul basar, yang sering jelalatan itu bukan laki-laki doang, perempuan juga sekarang banyak yang jelalatan. Sudah tahu suami orang masih dilihatin. Ih, suami nama kasep, rabi nama ala. Ih, orang kita baik. Masya Allah. Siapa teteh yang sering berhenti di lampu merah ngamatin suami orang? Ih, boleh suaminya mah, istrinya mah jelek. Jodoh bro, Allah yang ngatur, nggak akan tertukar. Makanya kalau hari ini mata kita sering diumbar, contoh, Allah dalam Al-Quran mengatakan khuliqal insana dha'if. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Contoh lemahnya manusia, untuk mengendalikan pandangan aja sulit. Padahal tidak semua yang dia pandang itu bisa dia miliki. Mandang A, B, C. Maka kenapa kita dituntut untuk ghudul basar, menundukkan pandangan, supaya kita lebih banyak melihat ke bawah daripada banyak melihat ke atas.
timbullah rasa syukur kita kepada Allah. Kata Rasulullah, "Undur hilaman huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdar an la tazdaru ni'matallah alaikum." Lihat posisi orang yang lebih tidak beruntung dibandingkan kita agar timbul rasa syukur kita. Kalau ngeliat banyak ke bawah, jangan ke atas. Kalau banyak ngeliat ke atas, ngedak tai ayam ngene. Ngeliat ke bawah biar lebih hati-hati. Ya. Tidak semua dalam hidup ini boleh kita lihat dan lain sebagainya. Yang ketiga, karena sesi ini anak pengen sharing-sharing sama teman-teman di sini, takut ada curhatan-curhatan sesuatu yang spesial, ada kegundahan-kegundahan yang dirasakan. Siapa tahu ada cinta yang belum tersampaikan kan, bisa saya putuskan kan gitu. 3, khillatul haya. Penyakit kita hari ini kenapa kita sulit bahagia? Karena rasa malu kita sedikit. Sering saya singgung kan betapa banyak sekarang aplikasi-aplikasi perenggut rasa malu. Teteh di belakang. Siapa yang punya aplikasi TikTok? Wallahu a'lam bisa apa Ustaz? Coba ada. Masih ada yang punya TikTok? Masih ada yang sering nulis-nulis status nggak genah gitu? Coba. Ya? Sekarang enggak yang berjilbab, enggak yang enggak nutup jilbab, rasa malunya sudah dicabut kebanyakan dari Allah Subhanahu wa taala. Qillatul haya, maka sedikitnya rasa malu itu menjadi penyebab kenapa kita enggak kunjung bahagia. Karena orang mukmin itu identik dengan sifat malu yang luar biasa. Utsman bin Affan, Masya Allah, adalah seorang sahabat yang memiliki sifat malu, betisnya aja kelihatan, beliau malu. Hari ini perempuan aurat kemana-mana, ditanya enggak punya malu teh? Enggak, wong lagi sedekah aja. Sedekah. Ngomong sing mau lagi sedekah mah kan bisa ngejaluk. Sedekah gitu. Alasannya naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka teteh, ingat perempuan itu identik dengan sifat malu. Kalau perempuan sudah enggak punya sifat malu, Masya Allah, mentang-mentang suka, mentang-mentang sayang, mengemis cintanya seseorang. La ilaha illallah. Bukan kita banget ketika orang memiliki sifat malu. Al-haya syu'batu minal iman. Pelihara sifat malu tersebut, termasuk malu kalau dikasih amanah enggak amanah. Ya, walau bos kamera CCTV terbatas, leader terbatas untuk menjangkau setiap gerak-gerik kita, bukankah kita punya Rabb yang maha melihat segala-galanya? Timbullah sifat malu di dalam diri kita. Kalau sudah ibu-ibunya, teteh-tetehnya nggak punya sifat malu, al-haya, ini udah musibah. Musibah. Yang keempat, jatuh cinta dengan dunia. Ingat, ciri-ciri orang jatuh cinta itu buta. Betul? Makanya kata orang Mancak, love is blind katanya. Orang Mancak. Kata orang Barat, love is blind. Cinta itu buta. Saya pikir itu perkataan orang Barat ketika dikaji dalam kitab Al-Imam Ibnu Qayyim tentang Raudhatul Muhibbin, buku yang berkaitan tentang taman-taman orang yang sedang jatuh cinta. Ternyata hadisnya ada. Kata Rasulullah, hubbuka li shay'in yu'mi wa yusim. Kecintaanmu terhadap sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli. Orang jatuh cinta budek, gak bakal denger diomongin. Ada orang bilang gini, kalau cinta sudah melekat, tai ayam terasa cok. Ya, wah kene sing doyan tai ayam gak lama ya. Ya kan, kalau cinta sudah, dari mana datangnya apa lintah katanya? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau cinta sudah melekat, tai ayam terasa coklat katanya. Saking memang orang jatuh cinta tuh bohong orang yang ngomong cinta. Nih, teh, saya bedah nih kelakuannya laki-laki di sini nih. Isin laki-laki ya. Kalau orang berbicara cinta tapi dia enggak mau berkorban, enggak mau berjuang, itu karena cinta itu butuh diperjuangkan dan dikorbankan. Bohong, aku padamu forever lah, you are everything, wah segala-galanya. Tapi nggak pernah mendatangkan bukti. Karena demi Allah, walau cinta itu banyak orang berbicara tentang kata-kata puitis, tapi ingatlah, udahlah teteh, cari yang pasti-pastilah. Jangan cari yang mungkin-mungkin.
Karena tidak semua kemungkinan bisa jadi cari yang pasti. Yang datang orang tua antum jelas agamanya, jelas tujuannya, daripada orang yang sering bilang sayang, peduli, care, sabar nunggu aku belum lulus, aku lagi berjuang ngumpulin modal padahal lagi nongkrong di kopi shop sama wanita lain. Saya pengen tanya sama Teteh, jawab jujur, kenapa sih perempuan tuh disakiti berkali-kali tapi tetap sabar? Coba sih belajar sama kita nih, ajarin. Kenapa perempuan disakiti berulang kali dia masih sabar? Kenapa coba? Saya juga nggak tahu sama diri saya sendiri, Pak Ustadz. Lah itulah kenapa kita juga sulit memahami Anda. Kan Anda sendiri tak paham dengan jawaban pertanyaan saya. Ya kan ingin? Saya juga bingung dengan diri saya sendiri, Pak Ustadz. Sama, kita lebih bingung. Antum aja nggak bisa jawab pertanyaan itu tersebut ya. Makanya para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara cinta bohong kalau nggak berbicara pengorbanan dan perjuangan. Itulah kenapa seorang mujahid walau terluka dia tetap beribadah kepada Allah. Itulah teteh-teteh, kenapa teteh-teteh pakai hijab segini panasnya? Karena cinta, ingin membuktikan cintanya sama Allah. Coba kecintaan seorang mukmin itu luar biasa. Kita kalau ada orang ngaji bilang, kenapa kamu sampai mau mencintai aku dan mau nikahin aku? Tanya seorang akhwat kepada seorang ikhwan. Kalau ikhwannya sudah militan, kata-kata gombalannya tuh bukan kata-kata anak-anak wibu yang bilang cinta aku nggak kayak Giant yang mudah maksa, cinta aku nggak kayak Nobita yang cengeng, cinta aku nggak kayak Sunio yang mudah pamer, cinta aku padamu bak seperti Doraemon yang selalu menghadirkan keajaiban. Masya Allah. Tapi kalau orang-orang sudah luar biasa, sudah ngajinya lama, itu cara gombalnya beda. Kenapa kamu berani ngelamar aku, siap jadi suami aku? Ya cukup aja jadi alasan. Kalau aku bisa mencintai Allah yang tidak terlihat, apalagi mencintai kamu yang terlihat. Tauhidnya tinggi banget ya. Masya Allah, luar biasa. Dalam banget. Itu bisa perempuan gigit mulut. Boleh, tulis dulu, tulis. Eman kon, mikir suwe kita kegeliat ini kon. Ya, teteh yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ketika orang sudah jatuh cinta dengan dunia, buta dia dengan urusan akhirat. Buta. Walau dinasehatin, diingetin, diberikan peringatan, enggak, cinta dia cuma terkait dengan dunia. Makanya kenapa orang Islam tuh enggak boleh jatuh cinta dengan dunia. Kaya, boleh. Bahkan para sahabat banyak yang kaya, tapi para sahabat nggak pernah jatuh cinta sama urusan dunia. Karena kalau sudah jatuh cinta, buta tadi, buta mau diomongin kayak gimana, infak nggak bakalan, sedekah nggak akan. Makanya hati-hati, mudah mencintai. Hati ini diprogram sama Allah hanya bisa menerima satu cinta. Bohong yang bisa menjadikan satu hati bisa menerima dua cinta. Bohong. Pasti ada yang dominan. Nabi saja nggak bisa memukul rata semuanya dicintai sama Nabi dengan kadar porsi cinta yang sama, nggak bisa. Karena itu bukan kemampuanku, kata Rasulullah. Makanya kalau ada orang yang bilang aku cinta sama dunia, aku juga cinta sama akhirat, bohong. Mesti diantaranya ada yang menang, imma akhirat atau imma dunia. Karena hati ini terlalu sempit untuk menyimpan dua cinta sekaligus. Cukup satu cinta. Silahkan, kalau kita jatuh cinta sama dunia, akhirat kita dibelakangkan. Kalau kita cinta sama urusan akhirat, dunia kita dibelakangkan. Gitu saja. Karena hati ini jika tidak dipenuhi dengan kecintaan kita kepada Allah, mesti hati ini akan dipenuhi kecintaan kita dengan urusan-urusan dunia. Kalau waktu kita tidak diisi dengan kepadatan untuk melakukan ketaatan, waktu ini akan dihabiskan hanya untuk melakukan kemaksiatan. Simpel sederhananya. Karena hati terlalu lapuh untuk menampung dua cinta sekaligus. Makanya teteh, tolong jangan mudah takjub, jangan mudah jatuh cinta. Teteh tuh mudah banget jatuh cinta, melo, baper, segala sesuatu yang dicintai masuk ke dalam hati. Kan kita tahu kaidahnya, sesuatu yang masuk ke dalam hati sulit untuk dikeluarkan kembali. Makanya gagal move on. Loh, suami istri juga nggak boleh berlebihan mencintai istrinya atau istrinya mencintai suaminya. Berat, karena jujur resiko mencintai dengan segala sesuatunya, resiko mencintai seseorang dengan melebihi kadarnya
adalah resikonya ketika ditinggalkan pergi oleh orang yang kita cintai. Satu, boleh jadi ditinggal pergi karena dia pergi memilih orang lain. Dua, boleh jadi dia pergi ketika meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Berat. Makanya Rasul membuat kadar cinta itu, cintailah seseorang secukupnya saja. Karena boleh jadi yang kau cintai akan berubah yang menjadi orang yang kamu benci. Bencilah seseorang sewajarnya saja, karena boleh jadi sesuatu yang dibenci menjadi sesuatu yang kita cintai. Bukankah hari ini kita sering jatuh cinta sama seseorang yang padahal dulunya kita benci? Apa sih? Ilfil banget gayanya seperti ini. Kalau ada perempuan kalau ngelihat seseorang tuh ilfil banget, benci banget, ingat bahwa dulu dia pernah mencintainya begitu dalam. Makanya benci banget. Sama sengit saya mah sama itu tuh. Benci saya mah sama itu tuh. Tahu-tahu usut punya usut, dulunya punya perasaan. Ya, makanya hati-hati, nggak usah lebay membenci seseorang, nggak usah lebay juga mencintai seseorang, sewajarnya saja. Karena kita nggak bisa melihat dan menebak ke depan banyak orang yang kita cintai berubah menjadi orang yang kita benci. Loh, orang nikah dengan alasan ta'aruf alias pacaran 7 tahun itu cinta isinya. Nikah 2 bulan, pisah, ditanya, kenapa teh pisahan? Tidak ada kecocokan di antara kita, Pak Ustadz. Sikut begitu. Lah, 7 tahun ngapain? Tidak ada kecocokan di antara kita. Yang 7 tahun antum gapleh, catur, futsal, badminton. Anak cekek makan apa? Ya, tadi. Karena kalau kita bahasanya untuk komunikasi, ada orang yang ditaarufkan, Masya Allah. Anak pernah ceritanya main ke daerah Pandeglang. Aduh, apa Pak Haji jembatan yang paling tinggi Pandeglang tuh? Jembatan Banganga. Ketika ngehantem jembatan Banganga, Anda ingat sama ya sepupu juga masih gitu. Nanjak, ada akhwat beberapa, ada yang pakai cadar, ada yang nggak pakai cadar lewat. Sepupu Anda ini lagi semangat hijrah-hijrahnya, Masya Allah. Memang kalau cinta itu sudah berkata, nggak ada yang bisa menghalanginya untuk bersama. Karena Allah tuh nggak mungkin kehabisan cara untuk menyatukan kita berdua. Aduh, kok jadi lancar gini ya di sini ya. Lewat satu ketiga, straight. Dia habis itu baru ninggalin merokok, baru ninggalin mabuk, baru ninggalin dari dunia masa kelam. Diajak hijrah, semangat, naik motor, yuk silaturahim ke daerah Gunung Pulau Sari. Kebetulan ada saudara di sana. Masuk ketika jembatan Bengangah, ada cewek-cewek mau kajian, separuhnya pakai cadar, separuhnya enggak. Dia nepukan lah, Lur, kakang bisa nggak sih dapetin istri yang modelnya kayak gitu dengan kondisi kakang seperti ini? Ya Allah Kang, yang maha memantaskan itu cuma Allah. Kalau Allah sudah membuat suratan, kakang harus berjumpa dengan wanita tersebut, wallah nggak ada seorang pun yang bisa menghalangi kakang untuk bisa menggapai cintanya, insya Allah. Bener ya Lur ya? Bener. Yang penting kakang tulus hijrah karena Allah. Ternyata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai silaturahim di Gunung Pulau Sari, balik lagi turun ke rumah salah satu teman satu kelas anak, masuk ke dalam rumahnya, saya nggak habis pikir kalau Allah sudah berencana untuk bisa mencintai seseorang. Ternyata yang nongkrong di depan itu tetehnya kakaknya teman Ana. Duduk, si bapaknya nggak ada hujan nggak ada angin, tahu siapa yang nyetel, tiba-tiba bilang gini, bapaknya keluar. Dan kita nggak tahu kalau dia punya teteh 2 ketika itu yang belum nikah. Siapa pakai bahasa Sunda, cuma Ana paham alhamdulillah. Siapa yang punya keperluan lebih dalam, silakan masuk rumah. Kata bapaknya. Kita saling tunjuk-tunjuk karena yang paling tua cuma sepupu ini. Saya waktu itu masih SMA kelas 2 atau kelas 3. Kakang kali mungkin yang dimaksud. Kakanglah masuk. Ketika masuk, duduk, anak kedengar bapaknya bilang, mau lihat tetehnya apa adeknya? Teteh apa adeknya? Ada yang teman bisa, teteh mah ayo Lur. Akhirnya, tetehnya Pak. Oh mohon, mangga, sok duduk, datang tetehnya. Langsung nador. Bingung, pengen lihat tetehnya pakai cadar, tetehnya belum pakai cadar, adanya pakai cadar. Langsung bawa minuman, disuguhkan. Itu si tetehnya gimana? Kalau kakang punya niat baik, kita cuma nunggu aja dari pihak laki-laki seperti apa. Itu dadakan semuanya. Dia cuma bilang, kasih waktu saya sebulan. Sebulan Pak, keluar. Primen Kang, ayo ora kedeleng lampu remeng. Karena ketika itu lampunya itu bener-bener yang kuning itu loh Baji, kuning, belum masuk Philip ketika itu, kuning,
tapi kayaknya mah ayo lur, bismillah lah katanya. Bismillah, dia ngumpulin dana, cuma terkumpul 1,5 juta. Itu sudah big book beliau ngumpulin, cuma 1,5 juta. Dan disampaikan bapaknya, si perempuannya dengan izin Allah sudah jatuh cinta. Padahal si perempuan ini yang ngelamar punya perusahaan A, punya tempat hiburan di daerah Pandeglang itu pemandian B, ditolak semua yang punya mobil. Dia datang dengan tidak disengaja menurut manusia, tapi sudah tercatat di Lauhil Mahfuz oleh Allah. Datang dia lamar, Masya Allah, dengan izin Allah diterima lamarannya, nikah. Dia bingung nggak punya mahar, hanya segini. Dia nikah. Setelah dia nikah, baru kemudian ketika beliau cerita, ya Allah bener ya lur, kalau Allah sudah berkehendak itu nggak ada kehabisan cara untuk menyatukan kita. Sekarang dengan izin Allah, ya Allah, itu karena si teteh ini akrab banget sama anak, termasuk akrab gitu sekarang ya. Saya ngeliat, Masya Allah, si kakang ini orangnya temperamen awalnya. Ketika nikah jadi orang yang begitu lembut dan care, peduli sama istrinya. Bayangkan, istrinya memang kekurangan fisiknya, mudah sakit, pertahanan tubuhnya kurang bagus gitu. Suaminya yang nyuci, suaminya yang ngepel, semuanya padahal tidak pernah diminta oleh istri. Sampai istri, udah sih jangan, enggak. Masya Allah, istrinya begitu solehahnya. Anak inget banget gaji beliau ketika ngajar SD cuma 5 apa 400, bahkan di awal 75.000. Sekarang anaknya 3, gede-gede semua sudah masuk SD, berjalan normal. Kurang Kang, alhamdulillah Allah cukupkan. Dari mulai ngajar SD honorer, anak tarik supaya bantu di pesantren, Masya Allah cukupkan. Terbantahkan semua kalau ta'aruf itu butuh proses panjang. Yang penting hatinya bening untuk melihat sesuatu. Bukankah banyak di antara kita pendekatan bertahun-tahun, jalan bareng untuk mengerti karakter masing-masing lah. Nyatanya di akhir kehidupan, di akhir perjalanan cinta, dia mudah kok melupakan kita dengan menggandeng wanita yang lain. Masya Allah, santai saja. Makanya tidak ada cara terbaik untuk membalas rasa sakit buat orang yang nyakiti kita kecuali satu kata. Katakan kepada dia, aku baik-baik saja. Itu saja. Semakin kita sedih, galau, sulit move on, bangga orang yang nyakiti kita. Orang bisa ngelupakan kita. Jeruk pun cinta nih. Wah, sudah habis itu semua. Ya, hati-hati. Termasuk masalah urusan dunia. Jangan terlalu cinta sama urusan dunia. Teteh pernah sayang sama barang, disayang-sayang banget kemudian rusak. Begitulah kurang lebih. Motor dielus-elus, diepel lagi, bukan dilap, dipel, bensin lagi, dikasih kanebur, kit lagi. Tahu-tahunya jatuh, gobrak aja di jalan, rusak semua. Maka sewajarnya saja mencintai dunia, karena yang kita cintai juga dia akan meninggalkan kita kok. Dia bukan sesuatu yang setia. Maka jangan terlalu dalam mencintai dunia, sewajarnya saja. Yang ke-5, tulul amal. Ini yang terakhir, panjang angan-angan. Siapa yang sering memanjangkan angan-angan? Kalau saya sering menyusun kata puitis dengan kalimat, jangan terlalu berambisi. Tangan ini bisa menggapai indahnya bintang di tingginya langit, tapi sadarlah diri bahwa kaki ini masih berpijak di atas bumi. Syukur, jangan terlalu panjang angan-angan. Ini jangan sibuk, nanti kalau punya ini, punya itu. Wallah, syukuri yang ada. Jangan terlalu terobsesi dengan sesuatu yang belum kita miliki. Overthinking dalam kehidupan itulah yang sering membunuh kita. Dan Rasulullah paling benci. Makanya Rasul mengajarkan kita agar berlindung diri. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal bukhli wal jubn wal dal'id daini wa ghalabatir rijal. Di antara 7 perkara yang Rasul berlindung diri, salah satu di antaranya ketakutan sesuatu yang belum terjadi, takut sendiri padahal belum terjadi. Makanya hati-hati betul nih, hati-hati betul dengan tulul amal, panjang angan-angan, termasuk dalam masalah perjodohan. Coba dekaplah dada kita, sadar diri kita ini siapa. Jangan terlalu berambisionis. Kriteria aku harus hafal 30 juz, seorang ustadz memiliki kekayaan sekian. Teh sirane hafal apa? Iqra telu Pak Ustadz. Sama kayak
ikhwannya? Ya kalau anak sih standar ya minimal 18 tahun loh sih Ustaz. 18 tahun hafidhoh dari keluarga kaya, bapaknya sedenget paling mati, ibunya mengek, anak satu-satunya. Waduh, harapan itu terlalu tinggi, ukhti, akhi. Bersyukurlah dengan apa yang kita sudah miliki hari ini. Lihat, ngukur badan gitu. Kalau kita ngukur badan dalam kehidupan, nggak panjang angan-angan. Orang panjang angan-angan itu paling seneng ngelamun, berkhayal. Kalau saya punya ini, saya akan ini. Makanya kalau ada orang yang sering nulis status, kerja nggak mau, usaha males, giliran nulis status apa? Semua indah pada waktunya. Kayak ngeracun katanya gitu kan. Bangun, tidur Anda terlalu miring. Mana ada muda, foya, sudah tua, kaya raya, kalau mati masuk surga. Itu hanya ada di negeri dongeng. Kalau kadang didongeng di negeri ini, itu hanya di negeri dongeng. Ya, nggak ada. Rasul paling benci ketika ada orang duduk di masjid ngada tangan usaha enggak ngangkat tangan, mobil ya Allah, mobil lo jedebluk kan. Tabok ceplak kan. Sadar dulur, turu bae. Ya, dulu lama, hanya angan-angan. Ya seperti teteh dan kakang misalkan, dan kita semua mencari jodoh misalkan, kriteria seperti ini. Loh, kita pantas enggak sih untuk mendapatkan jodoh seperti itu? Artinya butuh untuk mengkaji diri sendiri. Yang paling terpenting kan dalam hidup ini adalah cobalah untuk memantaskan diri. Biar ketika nanti dua kepastian datang, entah jodoh yang menjemput kita atau kematian yang menjemput kita sudah pantas bersanding dengan orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena busyra lakum, ada kabar gembira buat antum yang masih jomblo, baik jombloan dan jomblowati, yang bilang yang lillah tapi lelah. Ingat, di surga nggak ada jomblo. Yang penting tujuannya masuk surga. Karena cuma di surga yang nggak ada jomblo. Di Kontrasabil banyak. Buat CV, tuker CV, acak-acakan CV-nya, belum laku-laku. Turunin 50%, belum laku-laku. Kasih bonus rengginang gipang, orang laku-laku. Ada. Nutup aurat, ikhwan, perbaiki sholatnya. Kata Umar bin Khattab, man doya'aha wa masiwaha adya. Siapa yang meremehkan sholat, perkara lain akan mudah diremehkan. Tidak amanah, tidak menutup aurat, mudah berzina, mudah melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Diawali dari komitmen tentang masalah sholat. Makanya kalau sholatnya benar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar, ini ada orang sholatnya berkali-kali, tapi nggak ngerubah jati dirinya. Dia tetap nggak nggak loyal, nggak amanah. Itu salah satu diantaranya adalah kualitas sholatnya. Orang mukmin, ingat orang mukmin itu amanah. Wa idza tu'mina khana, itu ciri-ciri orang munafik. Kalau kasih amanah dia khianat, itu orang munafik. Termasuk amanah dalam masalah waktu, masalah kerjaan dan lain sebagainya, terutama di perusahaan seperti ini. Maka ingat, itulah yang menjadi jalan keberkahan. Kalau kita sudah dicintai Allah, teteh, kakang, kaidahnya simple. Allah sudah cinta sama kita, Allah yang menggerakkan orang itu untuk mencintai kita. Itu gerakannya. Kalau kita caper sama leader misalkan, caper sama partner, sibuk cari muka manusia, kita nggak sibuk cari muka Allah, repot. Itu cuma sementara. Maka balik lagi, kita harus gimana caranya buat Allah jatuh cinta sama kita. Kalau Allah sudah jatuh cinta dengan kita, yakin mudah bagi Allah untuk menanamkan kecintaan. Bos kita seneng, relasi juga seneng, teman kita juga seneng. Allah yang menghantarkan itu semua. Cukup dicintai Allah, maka kita mudah menggapai cinta seluruh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja ya. Karena saya perhatikan di belakang ada teteh-teteh yang sudah ganti posisi duduk. Saya takut dia rematik atau asam urat ya. Kalau ibu-ibu aja ini masih muda, duduk udah ceret gini apa? Lancip tasilite. Ya? Ya ini ibu belum masih muda loh. Kalau ibu-ibu ajar, ibu-ibu tahun sini maklum ada asam urat, kolesterol. Ini masih muda-muda. Pengajian muter-muter. Ih. Jadi nggak nyaman Ustaz ini. Mau dipanjangin jadi beban. Imam aja nggak boleh kan? Panjang-panjang, ini sengaja. Kesok muter-muter sengaja. Sesehari suruh ruqyah kalau sesuai. Allah alam ishawab.
Tafadhol teman-teman, kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik masalah cinta, masalah apapun itu, yang penting saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya wallahu a'lam bishawab. Biar saya jadi motivasi untuk terus belajar. Kalau bisa menjawab, semoga jadi kebaikan buat anak pribadi. Fadhol masykuran, silakan. Ada? Yuk, ada yang punya pertanyaan? Barangkali? Kalau pertanyaan nggak ada kayaknya Kang. Cuma kalau permasalahan banyak kayaknya. Betul Pak Ustaz. Ada silakan. Teteh, tadi di Cilegon aktif teman-teman. Masya Allah. Bertanya. Jaim ya, masih jaim. Biasanya orang-orang ketika kajian dibilang ada pertanyaan diam itu cuma dua kemungkinan. Satu, karena dia paham. Dua, karena dia tiduran. Ya silakan. Ada teteh? Nggak ada, benar? Nggak nyesel? Kalau di sosial media saya tidak menerima sesi tanya jawab ini. Silakan, nggak ada. Sudah lepas semua bebannya? Apa masih bingung menguraikannya dari mana? Lepaskan kawan, jangan ditahan. Lepaskan. Lemesin. Relax. Ada? Oke, kalau masih malu-malu, semoga malu-malunya bagian daripada keimanan ya. Walau malu di majelis ilmu tuh nggak dibenarkan. Serius? Oh silakan. Berat nih kayaknya Pak Haji nih. Kalau berat saya limpahkan ke Ustaz Sahri yang jawab sama saudara-saudara. Masya Allah. Oh kirain Pak Haji, kaget saya Bu Haji. Saya mau mundur tadinya, saya nggak mau ikut konflik ini sebenarnya. Ternyata pertanyaannya buat aman Bu Haji, aman Bu Haji, insya Allah aman. Kirain Pak Haji yang gimana Ustaz, deg-degan aja nah tadi. Mau pintu belakang mana nih katanya. Soalnya saya nggak mau dilibatkan peperangan ini kan gitu. Ini perkataannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya sebenarnya gini teman-teman sekalian dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, sampai detik ini pun kita masih menemukan jalan buntu. Dalam artian kita pernah adakan daurah pranikah tentang masalah fikihnya, ada ustadz yang ngisi tentang motivasi pernikahan gitu. Pada dasarnya banyak yang hadir, bahkan menyentuh angka ratusan Baji. Yang saya sering curhatan kenapa ngomong minta masjid dan lain sebagainya. Ketika sudah didaurahkan, semuanya semangat untuk nikah, majukan CV, kita mental. Soalnya tidak ada tempat untuk bisa membimbing teman-teman supaya tahu karakter satu-satunya. Nggak bisa dalam dunia perjodohan main pilih acak CV-nya kemudian dijodohkan, nggak. Nabi nggak demikian. Contoh, ketika Rasulullah SAW didatangi seorang janda, bukan janda, mau jadi janda. Kata Rasulullah, engkau sudah ditalak 3. Sudah ya Rasulullah, aku menunggu masa idah. Kalau kamu sudah selesai masa idah, datang kepadaku, kata Rasulullah. Bala ya Rasulullah, datang perempuan tersebut. Ya Rasulullah, saya sudah selesai masa idah dan saya sudah mau dilamar oleh 2 laki-laki, si A, si B. Salah satu di antara laki-laki yang melamar itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pemimpin kaum muslimin sepeninggalnya kekhilafahan Hasan bin Ali ketika menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dikenal dengan Amul Jamaah. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang melamarmu? Fulan dan Fulan. Salah satunya nyebut Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Rasulullah SAW, kalau si Fulan orangnya orang yang punya, ganteng, kaya, cuma kata Rasulullah tangannya ringan. Wallahu a'lam apa makna sarhul hadis dari tangannya ringan. Kalau si Fulan maksudnya mengomentari Abu Sufyan, dia orang baik, orang yang soleh. Tapi satu, Muawiyah bin Abi Sufyan tuh orang nggak punya. Mending kata Rasulullah, nikahilah si C, menikahlah sama si C. Dia sudah ganteng, sudah punya ilmu agama soleh, dan dia pun orang yang kaya. Menikahlah perempuan tersebut hingga langgeng pernikahannya. Ingat, Rasulullah menikahkan Fulanah dengan laki-laki kaya. Tapi giliran anaknya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha, dilamar Abu Bakar. Kata Rasulullah, innaha shaghiratun. Fatimah masih kecil, usianya ketika itu 15 tahun. Dilamar Umar, sama. Ternyata Rasulullah ngincer Ali bin Abi Thalib. Budak Ali bin Abi Thalib datang, ya Ali, Fatimah dilamar Abu Bakar. Waduh,
kata ahli. Keras lawannya ini nggak bisa, tapi ditolak. Yes, kan bahasa gitu. Tapi maju Umar. Waduh, Umar lagi. Tapi Umar juga ditolak. Alhamdulillah. Tidakkah engkau mau melamar anak Rasulullah? Datang Ali bin Abi Thalib, datang duduk. Rasul kan dibimbing oleh wahyu, beliau tahu hajatnya orang datang ke rumah tuh ngapain. Tawarin dulu sama Rasulullah. Kata Rasulullah, tidakkah engkau mau menikah dengan putriku ya Ali? Maulah, kan gitu. Tapi aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasul, bukankah engkau punya baju besi dulu perang ini itu dan lain sebagainya? Iya, itu saja maharnya. Subhanallah. Teteh coba perhatikan. Kadang Rasulullah menjodohkan perempuan dengan orang yang kaya karena Rasul tahu ada tipikal perempuan yang nggak bisa hidup kekurangan. Betul? Oh ya kayak saya Pak Ustadz ketika. Betul kan? Ada orang yang maaf mungkin gaya hidupnya hedons, kebutuhannya luar biasa. Buat ya skincare-nya aja 2 juta 4 juta itu kurang lah. Gitu. Itu udah campur minyak kletik sampai sabun colet gitu. Ada yang buat perawatannya. Lah anak pernah diskusi sama temen, uang shopping belanjaan istrinya aja itu 10 juta. Katanya bisa papat kita masih jiroro dulu papat. 10 juta 20 juta buat shoppingnya doang katanya. Nongkrongnya iya. Ada yang bilang suami cerita, kalau saya ngejatah sebulan istri saya 40 juta. Lur, 40 juta. Tuku kakan pempek tenggelam sih. 40 juta lo bayangkan. 40 juta. Masya Allah. 40 juta. Allahu Akbar, banyak amat. Masya Allah. Dan itulah Rasulullah ketika mediator jodoh Baji. Harus ngelihat nih si fulan. Makanya anak pribadi sama teman-teman tuh berinisiatif dididik dulu nih. Diklat daurah misalkan 2 bulan. Laki-lakinya perempuannya dipisahkan biar tahu karakternya masing-masing. Background rumahnya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Baru bisa dijodohkan gitu loh. Kemudian tapi sisi lain Rasulullah menikahkan Fatimah malah dengan laki-laki yang tidak memiliki apa-apa. Ali itu bukan pembisnis. Ali kalau nggak mendapatkan harta ghanimah, beliau mendapatkan sumber usahanya. Cuma ngambilin air orang-orang Yahudi yang butuh, dibayar dengan beberapa biji kurma. Sampai Bunda Fatimah tangannya kapalan, ngadep sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Abi, ini tangan saya kasar kapalan karena ngulinin roti, menyiapkan, menyambut suaminya. Malah Rasulullah bukan memberikan budak, tapi Rasulullah memberikan zikir kan kepada Bunda Fatimah. Amalkan subhanallah, alhamdulillah. Kata Rasulullah, ini mahalnya biro jodoh. Karena ketika orang hanya mau nikah antum, mau teteh mau nikah, enggak nikah habis ronwis. Enggak segampang itu gitu loh. CV dikoclok. Iya, oleh. Terus nikah enggak bisa. Makanya butuh mu'alim, murabbi, ustadzah untuk melihat potensi itu semua. Yang sudah dijodohkan sama Rasulullah aja bisa bercerai. Zaid bin Harithah dengan Zainab kurang soleh apa? Yang satu kekasihnya Rasulullah, bahkan anak angkatnya Rasulullah Zaid. Yang satu masih orang Quraisy dan masih familinya Rasulullah, kalau tidak salah sepupunya Rasulullah, Zainab. Sama-sama cantik kak, ya nikah belum tentu bisa bersama. Sama-sama muda belum tentu jaminan hidup bahagia. Sama-sama ganteng dan cantik belum tentu jaminan kebahagiaan. Tapi kalau sama-sama soleh dan punya visi misi bersama, pasti ketemu bahagia. Emang nikah harus suaminya muda atau istrinya muda? Zaid, antum tahu nikahnya sama siapa? Hindun. Tahu Hindun? Perempuan yang pernah nyusuin Rasulullah. Rasulullah aja terkait sama Zaid umurnya tua, ini yang nyusuin Rasulullah lagi. Tapi lihat anaknya siapa? Usamah bin Zaid, mujahid. Jauh usianya Zaid dengan istrinya. Saya tanya, Ibunda Aisyah diakad sama Rasul di usia 6 tahun. Ada pendapat mengatakan 7 tahun. Digauli sama Rasul di usia satu rumah 9 tahun. Pertanyaannya, bisa bahagia seorang cewek muda nikah sama kakek-kakek? Tanyain sendiri sama Ibunda Aisyah. Bahagia enggak Ibunda Aisyah? Ibunda Aisyah yang jawab, adakah istri yang paling bahagia dibandingkan aku? Aku dinikahi di bulan Syawal, aku juga digauli di bulan Syawal sama Rasul. Nggak ada perempuan yang lebih beruntung daripada aku. Kalau Ibunda Aisyah tidak bahagia bersuamikan Rasulullah, beliau pasti ngomong. Ini jadi bantahan. Ukuran ganteng dan cantik bukan ukuran. Sama-sama kaya bukan ukuran. Sama-sama punya visi misi bersama untuk mudah menggapai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena latahnya orang Indonesia ini kalau nikah modalnya cinta. Modalnya cinta. Mau cinta bukan mah love you full bilang everything gitu kan.
Giliran nikah, kontroversi, ribut, tidak ada visi misi, berbeda cara pandang dan lain sebagainya. Karena modalnya cinta. Tapi kalau para sahabat Sahabiyah, antum cari, buktikan karena ada sejarah cerita cinta, love story dari seorang Sahabiyah atau sahabat yang belum menikah gitu kisah cintanya, hampir tidak ditemukan. Karena kita belajar cinta bukan dari film Romeo and Juliet yang sama-sama mati nelan racun. Kita juga nggak belajar cinta dari orang yang masuk berita gara-gara tidak direstui orang tuanya, dia mengikat tubuhnya di rel kereta api, ditabrak, kemudian ada tulisan jangan pisahkan mayat kami berdua. Ora dipisahkan, KB bisa mancing neraka. Sebab karena bunuh diri. Jangankan manusia, tuh malaikat aja nggak bisa memisahkan kalian berdua. Bener cintanya abadi, cuma masuk neraka bareng-bareng. Kita nggak belajar cinta dari mereka, kita belajar dari Rasulullah SAW. Makanya penting buat kita semua untuk mengkaji sebatas mana sih kisah cintanya Nabi kita dengan istri-istrinya, para sahabat, biar kita paham. Ingat betul ya teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan poin-poin seperti tadi. Ya moga-moga cita-cita kami bersama Pak Haji diberikan kemudahan sama Allah, punya ada wadah tempat buat memberikan solusi. Makanya kalau masjid itu dikembalikan sesuai fungsinya Nabi, one solusi itu semuanya termaktub pada masjid. Urusan cinta masjid bisa membackup, urusan ekonomi masjid bisa backup, sosial bisa backup kalau difungsikan seperti masjidnya Rasulullah SAW. Tapi kalau masjidnya masjid Bapak DKM, repot. Kalau masjid Bapak DKM mah nongkrong orawe, ngumpul orawe, ditutup dikunci, nguyuh bayar pisan. Allahu Akbar. Karena fungsi masjidnya tidak dikembalikan seperti Rasul. Kita itu nggak bingung ngeragap konsep yang sudah dikonsep sama Nabi kok. Kalau Nabi yang konsep nggak perlu ada riset, nggak perlu ada penelitian, karena sudah terbukti dalam lembaran sejarah. Nabi itu jelmaan daripada Al-Quran dan hadis, aplikasinya Nabi, aplikatornya. Jadi nggak perlu dikaji lagi konsep Nabi mendidik istri, konsep Nabi mendidik anak, bagaimana konsep Nabi mewujudkan masjid dengan disebut dengan masjid peradaban, nggak perlu. Apapun kiblatnya Nabi punya solusinya. Kita ini jauh dari cinta kepada Nabi, makanya sering menerba-nerba konsep orang lain. Ilmu parenting kita kiblat sama orang Yunani. Tentang masalah psikologi kita berkiblat kepada orang Yahudi. Ada healing lah, kemudian perlu ada inilah, apalagi ibu tuh ada yang dikonsep baby blues, baby blues lah. Kalau perempuan sudah merasa baby blues jangan dibantah ucapannya. Terus suami dijadiin apa? Nggak ada aturan seperti itu. Islam sangat menghormati semua disiplin ilmu dengan catatan disiplin ilmu itu tidak bertentangan dengan syarat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau disiplin ilmu filosofi, misalkan ilmu filsafat bertentangan misalkan dengan Islam, nggak boleh. Ilmu psikologi misalkan bertentangan. Kalau istri lagi kayak gitu mah diemin aja. Loh, masa dia mengucapkan kalimat-kalimat kufur didiamkan? Saya pengen bunuh diri, saya tidak suka sama kamu, saya ini itu dan lain sebagainya, ingin bunuh anak ini, terus didiamkan dengan catatan baby blues misalkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ayolah, jangan sok pintar dalam berbicara Islam. Kita sudah ada kiblatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan buat ide-ide kreatif dalam beragama sehingga kita melupakan bahwa Rasulullah sudah mendahului itu semua dibandingkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Teteh udah nggak ada, bener? Rasanya pucat malah teteh-tetehnya ini, gimana sih? Sudah? Oke. Kalau teteh udah nggak betah, sudah ganti posisi 3 kali, 4,5 tadi kayaknya ganti lagi posisinya. Oke, kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya dan semoga diistiqomahkan majelis yang sangat sederhana ini. Yang jelas, ana datang ke sini dengan tujuan agar antum bisa saling mengingatkan, terutama ana pribadi. Jika Allah nanti takdirkan di antara antum, baik teteh ataupun ikhwan, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, setidaknya nama ana tolong disebutkan di situ sebagai orang yang pernah mengingatkan di sini. Kalau kadang menjadi ustadz, menjadi dai itu berisiko besar memasuki neraka. Di antara korek apinya neraka kata Rasulullah SAW adalah seorang dai, la yanfa'u ilmuhu, yang tidak bermanfaat ilmunya. Ada orang di neraka yang muter balik, ususnya terurai. Orang-orang bertanya, loh bukankah itu si fulan yang dulu ngingetin kita? Ketika ditanya, kenapa kamu kok malah masuk neraka dalam kondisi lebih hina? Ya, kami ingatkan kamu dalam kebaikan, tapi kita tidak mengerjakannya.
Kami ingatkan kalian tentang kemungkaran namun kami yang mengerjakannya. Semoga kita dilindungi dari orang-orang yang berilmu namun tidak bermanfaat ilmunya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga bermanfaat dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana maruraji, mohon maaf apabila ada kesalahan, khilafan, semata-mata tidak ada niat untuk melukai perasaan teman-teman sekalian. Niat ana ingin mendatangkan kebahagiaan di sini lewat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup majlis ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.